Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman terdakwa Harvey Muiz, yang merupakan perpanjangan tangan PT Refinet Bangkatin, RBT, menjadi 20 tahun penjara terkait kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah Tbk, pada tahun 2015-2022. Hakim Ketua Teguh Haryanto mengatakan hukuman diperberat seiring dengan penerimaan upaya banding dari Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Agung, Kejagung, dan penasihat hukum Harvey. Dengan demikian, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengubah putusan Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Pusat. Ucap Hakim Ketua dalam sidang pembacaan putusan banding Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Kamis. Sementara untuk pidana denda, Hakim Ketua menetapkan besaran denda yang dijatuhkan kepada Harvey tetap sebesar 1 miliar rupiah. Namun lamanya pidana kurungan yang menjadi pengganti apabila Harvey tidak membayar denda, subsidiar, diperberat menjadi 8 bulan. Pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Harvey juga diperberat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjadi 420 miliar rupiah subsidiar 10 tahun penjara. Dalam menjatuhkan putusan banding, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal memberatkan, yakni perbuatan Harvey tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Perbuatan terdakwa juga sangat menyakiti hati rakyat karena di saat ekonomi susah, terdakwa melakukan tindak pidana korupsi, kata Hakim Ketua menambahkan. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat memvonis Harvey dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan, pidana denda 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan pidana kurungan, serta uang pengganti 210 miliar rupiah subsidiar 2 tahun penjara terkait kasus korupsi timah. Dalam kasus korupsi tersebut, Harvey ditetapkan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama, sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar 300 triliun rupiah. Kerugian tersebut meliputi sebanyak 2,28 triliun rupiah berupa kerugian atas aktivitas kerja sama sewa menyewa alat peralatan processing, pengolahan, penglogaman dengan smelter swasta, 26,65 triliun rupiah berupa kerugian atas pembayaran biji timah kepada mitra tambang PT Timah, serta 271,07 triliun rupiah berupa kerugian lingkungan. Adapun Harvey terbukti menerima uang 420 miliar rupiah bersama manajer PT Quantum Skyline Exchange, QSE, Helena Lim serta melakukan tindak pidana pencucian uang, TPPU, dari uang yang diterima. Dengan begitu, Harvey terbukti melanggar pasal 2 ayat 1, Yungto pasal 18 Undang-Undang UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat 1 Pertama KUHP dan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Pertama KUHP.